Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama Ibu Ika Astriana, Eskom, bisa dipanggil Bu Ika. Sebelum memulai pembelajaran daring, kali ini Ibu sarankan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini supaya lebih berkembang lagi dan memberikan informasi yang baik untuk kita semua. Sebelum memulai, baik kita pembahasan yang pertama. Mapel Informatika yang awalnya bernama Teknik Informasi dan Komunikasi dan mulai tahun 2019 berganti nama menjadi Informatika. Apa sih informatika itu? Mungkin bagi kalian sendiri di SD, sekolah dasar itu tentunya belum pernah atau asing mengenal informatika. Baik, Ibu terangkan dulu mengenai sejarah dari informatika. Informatika dalam bahasa Inggrisnya dikenal dengan informatik, merupakan ilmu yang mempelajari transformasi fakta berlambangkan, yaitu data, kemudian informasi pada mesin berbasis komputasi. Ilmu ini mencangkup beberapa macam bidang, termasuk di dalamnya sistem informasi, ilmu komputer, kemudian ilmu informasi, teknik komputer, dan aplikasi informasi, sistem informasi manajemen. Kalau secara umum, strukturnya itu mempelajari mengenai sifat interaksi dari beberapa sistem yang dipakai untuk pengumpulan data, kemudian memproses dan juga menyimpan hasil pemrosesan data, serta menampilkannya dalam bentuk informasi. Secara struktural, kalau dibandingkan dengan teknik informasi dan komunikasi, informatika ini tidak jauh beda. Kenapa bisa bilang gitu? Karena hanya berganti nama. Secara ruang lingkupnya itu memiliki beberapa aspek. Yang pertama, teori informasi, yaitu mempelajari konsep matematis dari suatu informasi. Kemudian yang kedua aspeknya mengenai ilmu informasi. Ilmu informasi itu apa? Yaitu yang mempelajari tentang cara pengumpulan atau klasifikasi, manipulasi penyimpanan, kemudian mengakses dan juga menyebarluaskan informasi ke seluruh media sosial. Kemudian yang ketiga, ilmu komputer dan teknik komputer yang mempelajari tentang pemrosesan, pengarsipan, dan juga penyebaran informasi menggunakan teknologi pemrograman berbasis komputer. Aspek yang keempat, sistem informasi adalah teknik pengembangan suatu sistem untuk mengolah berbagai macam informasi yang ada. Yang terakhir, keamanan informasi ilmu yang mempelajari mengenai kajian proses pengamanan dan juga melindungi data pada suatu sistem komputer. Misalkan kalau Ibu jelaskan secara detail, teori informasi ini adalah konsepnya. Contoh di dalam lingkungan sekitar kita, apa sih konsep itu sendiri? Jadi informasi ataupun ilmu itu masuk ke dalam informatika. Sedangkan untuk sistemnya sendiri bisa melalui media sosial juga bisa. Sedangkan untuk keamanan informasi, kita juga bisa mengkaji beberapa aspek sosial yang bisa digunakan dalam konteks kelembagaan sosial teknologi informasi maupun praktek-praktek sosial masyarakat. Selanjutnya itu mengenai generasi komputer. Ada 5 generasi komputer. Jadi yang pertama, perkembangan komputer sebelum tahun 1940, di mana manusia hanya menggunakan jari untuk mengenali dan menyebut nomor 1 hingga 10.
Setelah itu baru mengenal penomoran mulai dari angka 0 sampai 9. Bilangan itu disebut dengan bilangan perpuluhan atau disebut dengan desimal. Jari-jari yang digunakan untuk menambahkan dan juga mengurangi bilangan ataupun juga penjumlahan, perkalian juga bisa menggunakan itu. Nah, berdasarkan perkembangannya terbilang cukup rumit karena beberapa dari mereka itu menggunakan abakus atau disebut dengan sempoa. Sempoa itu adalah operasi matematika dimulai dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Pada generasi pertama, Blaise Pascal yang menciptakan mesin hitung mekanika pertama kali itu pada tahun 1642, di mana mesin ini beroperasi dengan cara menggerakkan beberapa gear pada roda. Sedangkan setelah itu banyak perkembangan dan juga ide yang memang semakin luas, mesin hitung Pascal ini kemudian disempurnakan oleh William Leibniz. Nah, selanjutnya perkembangan komputer setelah tahun 1940, di mana perkembangannya lebih jauh berkembang 60 tahun yang lalu. Sejarah pun pembagiannya itu dibagi menjadi 5 generasi. Generasi yang pertama yaitu tahun 1940 sampai 1959, yaitu komputer generasi pertama ini sangat sederhana dan belum memiliki atau menggunakan pemrosesan dan banyak sekali masalah-masalah yang rumit. Ukuran komputer generasi pertama sangat besar, namun pemrosesannya sangat lambat. Komputer generasi pertama ini menggunakan tabung vakum atau disebut dengan vacuum tube untuk memproses dan menyimpan data berukuran lebih kecil dari tabung. Ini tabungnya itu cukup panas dan juga mudah terbakar. Yang kedua, generasi kedua adalah penggunaan transistor dan dioda untuk menggantikan tabung vakum. Walaupun keduanya sama-sama mudah terbakar, tapi pada generasi kedua ini diperkenalkan cara baru untuk menyimpan datanya, yaitu secara magnetik. Yang ketiga itu tahun 1964 sampai 1980, dibuat menggunakan beberapa komponen di dalam satu tempat. Tampilan dari komputer juga disempurnakan. Setelah itu komputer generasi ketiga menyimpan memori lebih besar dan diletakkan di luar atau disebut dengan eksternal. Yang keempat, dari tahun 1980 sampai sekarang itu menggunakan IC atau chip. Pengolahan dan penyimpanan datanya itu bisa dari ratusan sampai beratus-ratus ribu penggunaan komponen transistor. Sedangkan untuk generasi kelima ini memang belum terwujud karena komputer generasi ini merupakan komputer impian atau masa depan. Kalau misalkan kalian pernah menonton film di luar negeri, di situ kan ada robotik ataupun sejenis komputer tapi bisa di dalam bentuk tipis dan juga seperti kertas, lebih kecil dari kertas dan juga transparan. Itu merupakan komputer impian atau masa depan. Menginjak materi yang terakhir, di sini kan sudah Ibu jelaskan mengenai sejarah dari informatika. Kemudian generasi komputer itu terdiri dari 5 generasi. Kemudian aspek-aspeknya itu seperti apa. Nah, selanjutnya Ibu kasih tugas di bagian penutup, yaitu yang pertama, rangkum materi yang sudah Ibu jelaskan tadi dari awal sampai akhir. Kemudian yang kedua, carilah gambar generasi komputer dari pertama sampai 5 generasi, dicetak dan ditempel di buku kalian masing-masing.
diberi keterangan pada gambarnya. Misalkan gambar yang pertama kalian cetak, dasar terlalu besar, kecil saja, yang penting kelihatan. Generasi komputer itu yang pertama dari tahun berapa, itu seperti apa bentuknya, jadi ditempel, dikasih penjelasan. Dan batas pengumpulan tugasnya itu hari Jumat 23 Juli tahun 2020 jam 8 pagi. Ibu tunggu di kantor SMP Negeri Selo. Terima kasih sudah memperhatikan atau menyimak video ini. Ibu ucapkan mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.